Menanti akhir cerita Freddy, inilah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini dalam Prime Time Talk pemirsa, dan kita sudah terhubung dengan Luhut Pangaribuan, pengacara dari Haris Azhar. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam. Ya Pak Luhut, ini kita ketahui Haris Azhar telah menjadi terlapor atas kasus pencemaran nama baik. Lalu juga polisi sudah melakukan sejumlah penyidikan, lalu tidak menemukan pernyataan-pernyataan yang bisa mendukung apa yang dituliskan oleh Haris Azhar di media sosial. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan Anda ambil ke depannya? Nah, pertama kita sangat kaget ya dengan sikap yang diambil oleh instansi itu. Menurut saya itu misleading ya, misleading dalam arti begini. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu sebenarnya itu harus diterima sebagai masukan untuk melakukan follow up. Jadi bukan sebaliknya. Yaitu ya boleh disebut semacam serangan-serangan lah kan gitu dengan berbagai argumentasi atau alasan. Nah dengan begitu maka kita akan lupa nanti substansi persoalannya. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau sudah statusnya terlapor, artinya ada yang melaporkan. Tapi belum tentu saya kira itu bisa berlanjut secara hukum karena kan baru mengidentifikasi apakah ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. Dan kami percaya bahwa akan sampai pada kesimpulan bahwa ini bukan peristiwa pidana, tapi orang yang menjalankan haknya untuk kepentingan publik. Ya kalau misalnya tuduhannya pasal 27 Undang-Undang ITE misalnya, menurut Mahkamah Konstitusi kan harus dibaca dalam konteks pasal 310, 311 dalam KUHP. Dan di sana kan ada klausula yang mengatakan bahwa kalau itu untuk kepentingan publik maka tidak dapat dituntut atau ada faktor pembenar kan gitu loh yang bisa ya Pak Luhut, jika memang tujuannya adalah memberi masukan, mengapa tulisan itu disampaikan di media sosial, tidak langsung menyampaikannya kepada Polri atau TNI atau ke BNN? Sudah disampaikan sebenarnya kepada yang berwenang, yang berwajib. Apakah Presiden itu bukan atasannya Kapolri, bukan atasannya BNN? Nah, sebagaimana kalau itu menjadi referensi, itu kan sudah dilaporkan sebelum Freddy Budi Budiman itu kan dieksekusi beberapa hari sebelumnya. Kalau 10 orang yang lain itu bisa ditangguhkan eksekusinya, kenapa Freddy Budiman nggak ditangguhkan juga supaya bisa diverifikasi kan begitu? Jadi menurut saya kalau sampai kemudian diproses secara hukum, padahal apa yang disampaikan itu dibutuhkan menggugah kita supaya pemberantasan korupsi itu dilakukan, tapi justru disikapi secara negatif, maka mungkin persepsi-persepsi yang ada sekarang ini akan terus berkembang, saya kira menjadi satu keyakinan. Pak Luhut, dari pihak Haris Azhar sendiri, apakah sudah melakukan verifikasi sebelum memuat apa yang ditulisnya itu ke media sosial melalui Facebook dan juga WhatsApp? Sebagaimana disampaikan oleh Haris Azhar di dalam satu acara televisi, itu memang dia mendengarkan itu bersama-sama dengan beberapa orang lain, itu pada tahun 2014. Dan kemudian dia sedang melakukan verifikasi itu sampai kemudian muncul lalu eksekusi kan. Jadi memang momentumnya itu kan ketika eksekusi mau dilakukan. Jadi kira-kira dia mau mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang perlu diverifikasi dan disampaikan melalui Johan Budi untuk disampaikan kepada Presiden supaya diverifikasi, tapi kan ternyata kemudian proses jalan terus kan gitu kan. Maka sebagai tanggung jawab moralnya, maka kemudian itu dirilis kan gitu. Oke, jadi rilis tersebut kan sebagai tanggung jawab moral begitu ya? Iya, bahwa ada situasi seperti ini itu yang perlu diverifikasi. Ya, baik. Jadi kalau misalnya nanti orang dihadang dengan cara seperti ini, maka nanti tidak akan ada kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Baik, jadi Pak saya melihat Luhut, ini misleading ya. Ya baik Pak Luhut, ya
Ya Pak Luhut, baik, terima kasih banyak atas informasi dan kebersamaannya dengan Berita Satu TV. Selamat malam. Ya, kita ke Pak Martinus. Ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban pribadi gitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Sekaligus ini menjadi closing statement Anda. Ya, tentu kita ingin menyampaikan bahwa proses penegakan hukum yang kita lakukan ini adalah bagian dari sebuah kepastian hukum untuk menunjukkan adanya kepastian hukum. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa memahami dalam berinteraksi sosial di media sosial juga. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita juga ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini juga menjadi komitmen kita untuk mengatakan bahwa apabila Polri ada yang bersalah, ya pasti akan kita tindak lanjutin dengan proses hukum. Saya kira itu yang bisa kami. Oke, jadi komitmen Polri tetap ya Pak ya. Jika ada yang bersalah akan ditindak, tidak memandang bulu. Baik, Pak Ahyar, ini ke depannya bagaimana rekomendasi Anda untuk kasus ini baik terhadap Polri sendiri maupun pihak Haris Azhar? Rekomendasi saya adalah itu tadi seperti yang di awal saya katakan, tuntaskan dulu informasi yang diberikan oleh saudara Haris ini. Katakan dilakukan tindakan penyelidikan, kalau tidak case close misalnya, baru nanti dibicarakan lebih lanjut. Ini apakah ada unsur-unsur fitnah atau pencemaran nama baik di situ? Jika ada, ini deliknya delik aduan. Apakah perlu disampaikan lewat proses hukum atau akan ada nanti katakanlah perdamaian di antara pihak, itu dimungkinkan juga oleh hukum karena ini deliknya delik aduan. Jangan sampai nanti ini adalah kontraproduktif. Tapi yang pasti menurut saya semua tiga institusi yang ada namanya disebut di dalam masalah ini jangan sampai lalai dalam menindak-nindak. BNN juga pemberantasan narkoba harus tetap, juga begitu kepolisian, juga begitu TNI kita. Jangan tenaga, energi kita, pikiran kita terkuras oleh masalah ini. Jangan orang nanti sampai berkesimpulan kalau begitu dia lebih ini yang diutamakan, padahal jangan sampai nanti terjadi persoalan yang utama di bangsa kita ini yang kita abai atau lalai menanganinya. Jadi, tentang narkoba tadi misalnya. Ya, perang besar terhadap narkoba tetap harus kita jalan terus, kibarkan, kita jalankan. Ini pun juga dan boleh, ini adalah pekerjaan rumah untuk seluruh elemen bangsa begitu ya Pak. Ya baik, Pak Ahyar dan juga Pak Martin, terima kasih banyak atas kehadirannya bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ani Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.